Oke, halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu berkaitan dengan manajemen piutang. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana perubahan kebijakan manajemen piutang itu akan berdampak pada perusahaan. Jadi di sini ada sebuah perusahaan, langsung saja aku masuk ke contoh soalnya. Itu Tool saat ini menjual sebuah produk seharga $10 per unit. Penjualan semuanya menggunakan kredit ya. Jadi pada tahun lalu itu adalah 60.000 unit. Jadi kita tulis yang diketahui dari contoh soal ini yang diketahui yaitu produk seharga 10 per unit, yaitu harga sama dengan 10 per unit. Lalu penjualan, di mana semuanya ini menggunakan kredit, pada tahun lalu adalah 60.000 unit. Jadi penjualan yang tahun lalu ya, berarti ini yang penjualan tahun lalu itu adalah 60.000 unit. Oke, selanjutnya adalah biaya variabel per unit adalah $6. Biaya variabel $6. Saya tulis P aja ya, biaya variabel yaitu $6. Lalu selanjutnya, perusahaan tersebut memiliki fixed cost sebesar $120.000. Fixed cost-nya $120.000. Lalu saat ini perusahaan sedang mempertimbangkan, jadi di sini perusahaan ini sebelumnya ini adalah data sebelumnya ya, data pada tahun lalu adalah segini. Nah, perusahaan mempertimbangkan untuk data perusahaan ini mempertimbangkan mengendorkan kebijakan kredit yang diperkirakan dapat meningkatkan penjualan 5% menjadi 63.000 unit. Oke, penjualannya berubah. Penjualan saat ini diperkirakan ya, yang diperkirakan maksudnya adalah yang direncanakan atau dari berdasarkan perubahan kebijakan ini. Penjualan baru yaitu 63.000 unit. Oke, selanjutnya ini 63.000 ya. Meningkat ya. Meningkat jadi 63.000 unit. Lalu rata-rata penagihan piutang juga meningkat dari 30 menjadi 45 hari. Rata-rata penagihan piutang DSO ya. DSO 1 berarti adalah yang sebelumnya ya 30 hari. Lalu yang DSO 2 adalah 45 hari. Lalu selanjutnya ini ya, bagian ini meningkat dari 30 jadi 45. Rata-rata penagihan piutang. Lalu selain itu piutang tak tertagih yaitu bad debt. Debt 1. Di sini sebelumnya dari 1% menjadi 2%, 1%. Sedangkan bad debt 2 itu adalah 2%. Jadi meningkat ya. Jadi penagihan piutangnya
itu jadinya meningkat untuk piutang tak tertagihnya dari 1% menjadi 2%. Ini ya. Lalu selanjutnya adalah opportunity cost. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Opportunity cost OC adalah 15%. Lalu untuk 1 tahun 365 hari. 365 hari. Oke. Ini ya, 15%, terus ini tahun 365 hari. Oke, berikan rekomendasi kalian terhadap pengendaraan kredit yang akan dilakukan oleh DocTool. Jadi di sini adalah informasi yang ada pada soal ini. Jadi selanjutnya adalah kita akan memberikan rekomendasi apakah sebaiknya perusahaan ini melakukan perubahan kebijakan kredit atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengerjaannya. Di sini ada cara pengerjaannya, akan saya jelaskan satu-satu. Untuk yang pertama kali yang perlu kita cari adalah perubahan dari profitnya. Ada tambahan profit. Ini adalah tambahan profitnya. Jadi yang pasti adalah kita untuk mencari apakah perusahaan sebaiknya melakukan kredit atau tidak, pengendaraan kredit atau tidak, itu dilihat dari keuntungan, perbandingan antara keuntungan atau profit dengan biayanya. Keuntungan dikurangi biaya. Kalau misalnya itu positif, berarti kan keuntungan lebih besar dari biaya. Berarti kalau saya positif, berarti lebih baik perusahaan melakukan kebijakan kredit. Berarti melakukan pengendoran. Melakukan pengendoran. Kalau misalnya negatif, berarti ini kan biaya lebih besar dari keuntungan. Kalau misalnya negatif, berarti adalah perusahaan tidak melakukan pengendoran. Tidak melakukan pengendoran. Jadi di sini kalau misalnya positif kan berarti keuntungannya lebih besar dibandingkan biaya, maka perusahaan sebaiknya melakukan pengendoran. Nah, berarti ya itu tadi perubahan kebijakan perlu dilakukan. Kalau misalnya negatif, berarti kan perusahaan tidak perlu melakukan pengendoran karena justru malah biaya yang dihasilkan dari adanya pengendoran itu lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Oke, langsung saja kita jawab persoalan ini. Di sini kita yang perlu cari adalah yang pertama ini adalah ini yang perlu dicari. Keuntungannya dulu. Yang pertama adalah keuntungan, baru mencari biayanya. Terus selanjutnya kita kurangkan. Oke, langsung saja. Di sini adalah tambahan profit. Ini tambahan profit. Tambahan profit dari perubahan kebijakannya ya. Setelah ada perubahan kebijakan, di sini kalau misalnya kita lihat 3.000, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari, ini kan untuk yang penjualan yang tahun lalu adalah 60.000. Sedangkan penjualan tahun ini atau yang akan diajukan, kalau misalnya perubahan kebijakan, itu penjualannya meningkat menjadi 63.000. Maka di sini untuk tambahan penjualannya adalah 63.000
63.000 kurangi kurangi 60.000. Baru ketemunya adalah 63 kurangi 6.000 adalah 3.000. Lalu selanjutnya untuk dikalikan dengan harga ini adalah harga dikurangi biaya variabel. Biaya variabelnya $6. Jadi di sini untuk kita melihat untuk tambahan profit dari perubahan kebijakan itu adalah dari perubahan pada jumlah unit yang dijual, yaitu kalau misalnya ada tambahan berarti kan yang akan diajukan tambahannya dikurangi dengan penjualan pada saat tahun lalu atau yang sudah terjadi. Di sini dikalikan dengan harga dikurangi biaya variabel. Berarti di sini kan 3.000 dikalikan dengan 10 kurangi 4, 6 adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah 3.000 dikalikan 4 adalah $12.000. Lalu selanjutnya adalah kita mencari biaya-biayanya. Berikutnya adalah yang kedua, kita harus mencari biaya-biayanya karena keuntungannya kita sudah mendapatkan bahwa keuntungannya adalah $12.000. Ini $12.000, $12.000. Nah, biaya-biaya untuk karena adanya perubahan kebijakan itu bisa dari yang pertama adalah dari perubahan pada, jadi berikutnya ini adalah untuk mencari biayanya. Biayanya adalah perubahan pada investment atau marginal investmentnya ya. Jadi kalau misalnya di sini kan perubahannya kan pasti ada dari biayanya dapatnya dari perubahan investmentnya karena piutangnya kan berubah dari awalnya 30 hari penagihannya menjadi 45 hari. Nah ini kan pasti akan berdampak pada pengoleksian dari piutangnya. Nah, di sini untuk untuk perubahannya, di sini adalah bagaimana caranya adalah dengan menghitung untuk average investment-nya. Average investment itu dihitung dengan total biaya variabel, dibagi dengan 365 dibagi dengan rata-rata penagihan piutang. Rata-rata penagihan piutang. Rata-rata penagihan piutangnya. Jadi di sini untuk total biaya variabel itu kalau misalnya kita lihat ini untuk yang under propose ini adalah yang itu ya yang akan diajukan. Jadi di sini untuk yang under propose itu adalah yang akan diajukan. Ini adalah yang akan diajukan atau yang sedang dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan. Jadi di sini maksudnya dipertimbangkan ini adalah yang kedua ya. Jadi mau perubahan kebijakan atau yang yang akan direncanakan perubahan kebijakannya. Kalau untuk yang under present plan berarti di sini adalah yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Berarti untuk kalau dalam soal ini adalah yang tahun lalu. Di sini yang tahun lalu ini adalah yang yang present plan.
Kalau misalnya yang untuk yang propose ini adalah yang sedang mengendorkan, mempertimbangkan pengendoran ini. Ini adalah yang propose. Oke, selanjutnya kita hitung dari untuk rumusnya adalah total biaya variabel dibagi dengan 365 dibagi rata-rata penagihan piutang. Jadi di dalam kalau dari angka-angka ini itu sudah ini untuk sudah dibagi ya. Jadi untuk total biaya variabel ini adalah dari $6. $6 ini adalah biaya variabelnya dikalikan dengan jumlah unit jumlah unitnya penjualan ya. Ini 63.000 dikalikan dengan $6. Lalu dibagi dengan 8,1. Nah, 8,1 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Dapatnya dari ini. Nah, ini kalau misalnya kita hitung ya, kan untuk yang ini adalah yang sedang dipertimbangkan. Berarti 365 dibagi dengan rata-rata penagihan piutang yang untuk yang DSO, atau ini DSO ya, berarti tulis DSO aja. Berarti DSO-nya adalah DSO ke-2. Karena di sini adalah yang sedang dipertimbangkan atau yang akan berubah kebijakannya. Berarti dibagi dengan 45, maka hasilnya adalah 8,1 hari. Nah, di sini berarti untuk selanjutnya 6 kali, ini 6 dikali ya, nggak kelihatan mungkin. Ini 6 kali 6 kali 6 3.000 adalah 378.000. 378.000 dibagi dengan 8,1. 8,1 dapat dari sini. Maka hasilnya adalah 46.667. Oke, selanjutnya adalah kita hitung untuk yang sudah terjadi atau yang tahun lalu. Nah, untuk yang tahun lalu sama juga, ini adalah biaya variabel. Ini adalah penjualan yang tahun lalu ya, 60.000. Lalu dibagi dengan 12,2. Caranya juga sama. Ini 12,2 dapat dari mana? Dapatnya dari sama dengan cara yang ini. Ini saya tulis di sini ya. Untuk yang tahun lalu berarti 365 dibagi dengan untuk DSO-nya pada tahun lalu adalah 30 hari, berarti dibagi dengan 30 hari. Maka hasilnya adalah 12,2 hari. Oke, selanjutnya di sini kita sudah menemukan berarti 6 kali 60.000 adalah 360.000 dibagi dengan 12,2, maka hasilnya adalah 29,508. 29.508. Nah, selanjutnya untuk mengetahui, ini kita cari selisihnya ya, dari biaya yang pada saat perubahan dengan biaya yang sudah terjadi atau yang tahun lalu. Ini dikurang, maka hasilnya adalah 17.159. Berarti di sini biayanya untuk yang sedang dipertimbangkan itu lebih besar dibandingkan dengan biaya pada tahun lalu. Karena di sini kan perubahannya yaitu dari 30 hari menjadi 45 hari. Berarti lebih besar ya untuk biayanya. Lalu selanjutnya ini adalah marginal investment-nya ya. Ini marginal investment. Lalu di sini adalah biaya untuk marginal investment-nya itu didapat dari
0,15. 0,15 ini dapat dari opportunity cost. Biaya opportunity yaitu 15% di sini. Lalu dikalikan dengan 17,159 adalah hasil dari pengurangan yang ini ya. Maka hasilnya adalah 2.574. Nah, selanjutnya biaya yang berikutnya adalah biaya perubahan pada bad debts. Bad debts ini adalah piutang tak tertagih. Jadi di sini untuk yang under proposed plan, kembali lagi under proposed plan adalah yang akan dipertimbangkan. Nah, untuk yang proposed plan atau yang akan dipertimbangkan itu ternyata berubah menjadi 2 bertambah menjadi 2%. Maka di sini adalah untuk bad debt-nya bad debt 2 lalu dikalikan dengan ini adalah harganya di sini $10 lalu dikalikan dengan jumlah unitnya atau penjualan. Penjualan 2 ya, anggap aja. Ini penjualan yang baru yaitu 63.000. Maka hasilnya adalah 12.600. Lalu untuk yang sudah terjadi atau pada tahun lalu yaitu BD1 dikalikan dengan P dikalikan dengan penjualan pada tahun lalu yaitu 60.000. 60.000 penjualan. Maka hasilnya adalah 0,01 kali 10 kali 60.000 hasilnya adalah 60.000. Selanjutnya adalah kita hitung di sini selisihnya. Selisihnya ini adalah 6.600. Nah, sekarang kenapa kok ini ada di dalam kurung? Ini kenapa kok di dalam kurung? Ini juga dalam kurung. Karena ini adalah biaya. Karena biaya kan berarti di sini kan mengurangi dari profit. Ini kan profit. Dan sedangkan ini adalah biaya. Maka ini biayanya harus dikurangkan dengan profitnya. Lalu kita lihat selisih atau profit dikurangi biayanya ini. Apakah lebih besar atau lebih kecil profitnya? Nah, di sini ternyata dari net profitnya setelah dikurangkan dengan biaya, profitnya adalah hasilnya 2.826. Nah, ini kan berarti positif. Maka kalau misalnya positif, maka perusahaan sebaiknya melonggarkan kebijakan. Oke, jadi di sini kita sudah temukan hasilnya adalah sebaiknya perusahaan melonggarkan kebijakan karena profit yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu sebaiknya perusahaan melonggarkan kebijakan kreditnya supaya bisa menambah profit buat perusahaan. Oke, ini sekian dari penjelasan dari saya mengenai pengaruh perubahan kebijakan kredit pada sebuah perusahaan. Oke, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.